Halo Sobat JPW, ketemu lagi dengan saya Togu. Pada video kali ini saya ingin sharing kembali tentang bisnis kopi. Kali ini topiknya adalah strategi menghindari perang harga di bisnis kopi. Anda saat ini sedang menjalankan bisnis kopi, entah itu Anda bergerak di dalam bidang coffee roastery atau Anda membuka kedai kopi atau kafe. Biasanya kita akan dihadapkan dengan situasi yang bernama perang harga. Nah, pada video kali ini saya ingin sharing bagaimana strategi agar kita bisa terhindar dari yang namanya perang harga dengan kompetitor. Apa saja? Yuk kita tonton videonya sampai selesai. Bagaimana strategi agar kita tidak terjebak dengan yang namanya perang harga? Sebenarnya untuk menghindari perang harga itu cuman ada satu solusinya. Ya, solusi yang paling ampuh namun menjalankannya butuh konsistensi, butuh semangat, ya butuh trial dan error tanpa henti setiap hari. Apa itu solusinya? Ya, solusinya hanya satu, yaitu adalah branding. Branding itu apa sih? Nah, oke, saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan antara branding dan marketing, ya. Jadi branding dan marketing itu adalah hal yang berbeda. Ya, branding itu adalah proses pengenalan, marketing itu adalah proses pemasaran. Jadi tahapan paling fundamental, paling penting itu sebenarnya bukan marketingnya, tapi brandingnya. Ya, branding Anda tuh harus kuat, ya, entah itu dalam berbentuk coffee roastery, produk Anda, ya, merek Anda, produk, atau bisa juga berupa kedai kopi atau kafe. Jadi branding ini adalah sesuatu yang paling fundamental. Ya, saya ingin mengutip quotes dari Seth Godin, ya. Seth Godin itu adalah salah satu praktisi branding dan marketing dunia yang cukup terkenal. Ya, Seth Godin berbicara seperti ini. People do not buy goods or service. They buy stories, relationship, and magic. Artinya apa? Orang-orang tidak membeli barang, produk, ataupun jasa. Tapi yang mereka beli itu adalah cerita, ya, hubungan, dan keajaiban. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika kita membangun sebuah perusahaan, kita memiliki produk, ya, fokus kita bukanlah menjual produk tersebut atau jasa kita terhadap customer. Tapi fokus kita adalah memberikan new experience, ya, pengalaman baru kepada customer ketika dia menggunakan jasa atau produk dari perusahaan kita. Jika kita bicara branding, kita bicara value atau nilai. Ya, jika kita bicara branding, kita bicara yang namanya added value atau nilai tambah. Ya, seperti pada video sebelumnya yang sudah saya pernah bahas, ya, kenapa saya harus membeli produk Anda? Di situ saya ulas lengkap, yaitu juga berkaitan erat sekali dengan yang namanya branding. Ya, nah pada kali ini juga kita akan kembali mengulas hal tersebut. Ya, kalau kita bicara branding itu kita bicara alasan, kita bicara kenapa, ya. Kenapa sih orang itu harus membeli produk kita? Ya, branding itu adalah proses pengenalan jati diri perusahaan kepada customer. Ya, misalkan saya di JPW, ya, branding yang saya lakukan itu adalah mengenalkan siapa sih JPW. JPW itu mampu memberikan nilai tambah apa kepada customer. Kenapa Anda harus membeli produk ke JPW? Ya, kenapa Anda harus percaya dengan JPW? Yaitu adalah proses-proses branding yang saya lakukan, yang tim JPW lakukan setiap hari. Ya, kita menjalankan proses branding itu setiap hari secara konsisten. Ya, karena kita sadar banget yang mampu menyelamatkan perusahaan, ya, kondisi saat ini hingga masa depan cuma satu, yaitu adalah branding. Branding itu adalah membangun kepercayaan, ya, memberikan new experience, memberikan added value kepada customer. Ya, ketika customer membeli produk JPW, kita memberikan sesuatu yang berbeda, ya, pengalaman berbeda, ya, sehingga membuat customer tersebut akhirnya puas, ya, cerita ke teman-temannya dan kembali ke JPW untuk membeli produk-produk dari JPW. Jika branding kita sudah berhasil masuk ke dalam pikiran customer, sugesti customer, alam bawah sadar customer, bahwa brand kita itu adalah sebuah solusi dari masalah yang mereka punya,
maka mereka sudah tidak memikirkan kembali yang namanya harga. Harga itu menjadi faktor nomor 2. Branding bukanlah sebuah proses yang instan. Ya, branding itu merupakan proses jangka panjang. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa puluhan tahun. Bahkan brand-brand ternama, ya brand-brand sepatu misalnya ada Nike, Reebok, bahkan mereka tuh terus melakukan branding setiap harinya. Ya, mereka terus mengenalkan produk mereka kepada customer. Apa kelebihan-kelebihan dari produk mereka? Kenapa sih mereka harus menggunakan produk dengan brand-brand terkenal tersebut gitu. Nah, ketika mereka sudah berhasil mengenalkan jati diri mereka kepada customer mereka, ya orang membeli produk dengan brand tersebut udah nggak mikirin harga lagi, karena mereka mengutamakan yang namanya kualitas. Ya, ada lagi yang mereka jual adalah prestis. Ya, kita lihat merek-merek tas terkenal, ya yang harganya puluhan juta, ratusan juta. Itu kalau kita pikir nggak masuk akal, ngapain kita harus beli produk mereka? Tas yang harganya puluhan juta, ratusan juta, tapi mereka bisa memberikan kebanggaan. Ya, mereka bisa memberikan sebuah perasaan bangga kepada orang yang pakai produk mereka tersebut. Ya, mereka dianggap orang sukses, mereka dianggap orang kaya, mereka dianggap orang hebat, orang berhasil gitu ya, dengan memakai produk brand ternama tersebut. Itulah yang saya sebut dengan branding. Ya, jadi ketika brand kita sudah mampu diterima oleh masyarakat, harga itu menjadi nomor 2. Ya, yang diutamakan pertama adalah brandnya kita. Mereka tuh pengen punya produk kita, mereka tuh pengen ngerasain produk kita. Kenapa? Karena dengan menggunakan produk kita itu, ya yang kita tawarkan ke mereka itu macam-macam. Bisa ngerasa nyaman, ngerasa aman, ngerasa bangga. Ya, umumnya adalah perasaan-perasaan seperti itu yang ditawarkan. Jadi branding itu kita bicara masalah feeling, masalah trust. Kita bisa memainkan emosi customer ya ketika mereka menggunakan produk kita. Nah, bagaimana metode branding terhadap produk coffee roastery? Misalkan kita berjualan kopi roastery ya, atau kita membuka kedai kopi atau kafe. Ya, contoh-contoh sederhana dalam proses branding dengan dalam bidang coffee roastery misalnya. Ya, contohnya adalah kita menggunakan packaging yang menarik, yang berbeda dari kompetitor lainnya. Jika kompetitor lainnya menggunakan packaging yang sederhana, ya apa adanya, kita desain yang lebih menarik, ya lebih elegan, ya yang mudah diingat oleh customer. Itu contoh sederhana dari packaging. Ya, orang lain hanya menggunakan kemasan biasa, mungkin kita tambahkan sedikit apa, kita pakai box, kita pakai tali atau apapun lah, sehingga membuat produk kita tuh terlihat berbeda. Jadi first impressionnya tuh udah berbeda. Ya, lalu dari coffee roastery lagi kita bisa memberikan nilai tambah di respons ya terhadap pertanyaan customer. Kita bisa memberikan respon dengan cepat ketika customer bertanya, kita bisa jawab dengan cepat. Ya, sehingga customer tersebut merasa aman, merasa nyaman. Ya, lalu yang berikutnya lagi, misalnya dari roaster itu kita bisa memberikan custom profil, roasting profile, itu bisa custom sesuai dengan kebutuhan customer. Itu juga merupakan nilai tambah. Jadi mereka akan semakin nyaman, mereka akan semakin merasa bahwa brand kita ini adalah solusi dari masalah kopi yang sedang mereka hadapi. Lalu jika kita ingin branding di kafe, misalnya kedai kopi atau kafe, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa bermain dari segi experience. Ya, umumnya kalau kafe itu bermainnya di dua sih ya. Dari experience ya, rasa nyaman, rasa bahagia, rasa tenang, rasa puas. Ya, dan juga rasa nyaman dari segi fasilitas ya. Contohnya misalnya dari segi kenyamanan ya, segi kepuasan customer, dari segi misalnya keramahan staff ya, ketika kita datang staffnya semuanya ramah, baristanya knowledge-nya pinter, customer itu diedukasi ya. Ketika customer baru datang ke tempat kita semua ingat nama mereka, kita ingat apa orderan mereka, kita ingat apa favorit mereka ya. Itu adalah contoh hal sederhana ya, keramahan seperti itu ya, itu adalah contoh sederhana tapi itu vital dan krusial banget. Ini adalah bagian dari branding ya. Artinya ketika customer datang ke tempat kita, dia udah ngerasa enak, ngerasa nyaman karena pelayanannya ramah, pelayanannya baik, customer merasa diingat, merasa diistimewakan. Itu adalah contoh sederhana ya. Lalu dari fasilitas, misalkan Anda memberikan fasilitas yang tidak ada di tempat lain. Ya, kalau yang lain udah punya wifi ya berarti ketika Anda punya wifi itu udah jadi sesuatu yang biasa gitu ya. Fasilitas misalkan belum ada musola di tempat lain, Anda ada musola.
Atau di tempat lain itu misalkan panas, Anda tempatnya dingin. Atau tempat lain itu hanya ada outdoor, tidak ada indoor. Anda bisa ada dua-duanya, outdoor dan indoor. Itu dari segi fasilitas. Tempat lain parkirannya sempit, Anda punya parkiran yang luas. Itu adalah fasilitas, juga merupakan bagian dari branding. Jadi Anda bisa memberikan new experience. Atau mungkin dari interior. Interiornya itu Anda bisa bikin customer masuk ke tempat Anda tuh ngerasa homey banget, nyaman banget, ya, ngerasa betah berlama-lama ya di tempat kedai kopi atau kafe Anda. Mereka merasa bahwa kedai kopi Anda itu adalah rumah kedua mereka. Ya, itu juga merupakan bagian dari branding, ya, dari pembentukan nilai tambah ya kepada customer, sehingga mereka merasa puas. Akhirnya mereka cerita ke teman-temannya, akhirnya mereka balik lagi bawa teman-temannya. Terus saja kayak gitu, lama-lama kafe Anda akan semakin besar. Lalu proses branding berikutnya lagi dari kafe, misalnya dari segi menu. Ya, oke, Anda sama-sama jualan biji kopi ya, Anda sama-sama jualan minuman kopi ya. Misalkan Anda menjualkan minuman kopi, coffee latte atau black coffee, single origin, gayo atau apa segala macam, dari tempat lain juga seperti itu. Ya, mungkin Anda bisa memberikan sesuatu yang baru, menu-menu yang berbeda. Misalkan Anda jual kopi jahe spesial dari kopi gayo misalkan, atau kopi susu, kopi latte-nya ini misalkan khusus ya, ada tambahan apa yang sehingga membuat rasanya itu menjadi unik atau berbeda ya. Jadi unik dari menu pun juga bisa menjadi nilai tambah, bisa menjadi daya tarik kedai kopi atau kafe Anda kepada customer. Kembali lagi ke roastery, misalnya Anda menjual specialty coffee, kopi gayo misalnya. Sekarang kita lihat banyak banget kan coffee roastery yang menjual kopi gayo misalnya. Anda sama-sama jual kopi gayo. Ya, kalau Anda tidak mempunyai pembeda, ya, Anda akan perang harga. Siapa yang paling murah, itulah yang akan dibeli. Tapi kalau Anda memiliki pembeda, ya, itu Anda tidak akan bermain di ranah perang harga lagi gitu loh. Nah, faktor pembeda itu apa aja? Misalnya Anda sama-sama jualan kopi gayo, tapi Anda mampu menciptakan cita rasa yang khusus yang memang unik, enak gitu loh. Jadi ketika customer minum itu memang benar-benar, wah, ini kopi gayo nikmat banget. Nah, ini butuh riset dan development yang panjang, trial dan error. Ya, di sini Anda jangan pernah menyerah ketika Anda dikomplain, ya, Anda ketika sedang melakukan eksperimen Anda dikomplain dan segala macam, jangan menyerah, coba aja terus. Itu adalah contoh, ya. Dari roasting profilnya yang unik ya, atau mungkin dari packagingnya yang berbeda ya, atau mungkin Anda bisa meningkatkan trust customer dengan memberikan edukasi tentang kopi ya, seperti yang sedang JPW lakukan sekarang. Kita membuat video YouTube setiap hari, kita mengedukasi semua customer, entah itu yang awam ataupun yang mungkin sudah terjun lama di dalam bisnis kopi, mungkin dengan menonton videonya JPW bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, kita rutin membuat video, memberikan edukasi. Ini adalah juga bagian dari branding. Tujuan kita sederhana. Kita ingin mendapatkan trust dari Anda. Kita ingin mendapatkan trust dari customernya JPW. Kalau customer sudah trust dengan JPW, JPW sudah bisa keluar dari yang namanya ranah perang harga. Jualannya sama-sama kopi gayo, tapi JPW jual misalnya 200.000, yang lain jual 150.000, nggak ada masalah. Itu bukan masalah buat kita, karena kita mampu memberikan trust, kita mampu memberikan keamanan, kenyamanan, kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kita bisa memberikan konsistensi dari segi rasa, dan lain-lain. Itu adalah contoh ya dari yang namanya proses branding. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kita ingin terhindar dari yang namanya perang harga, maka bermainlah di branding, fokuslah di branding, habiskan waktu Anda setiap hari, habiskan waktu Anda setiap hari untuk fokus ke branding. Mengenalkan produk Anda, mengenalkan company Anda, mengenalkan jati diri dari perusahaan Anda kepada customer Anda. Ya, Anda mengenalkan added value, nilai tambah yang bisa customer dapatkan jika membeli, jika menggunakan produk atau jasa dari Anda. Proses branding adalah proses trial and error. Dia bisa memakan waktu setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun. Yang terpenting adalah Anda jangan pernah menyerah. Branding itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi jika Anda terus mencoba dan tidak menyerah, pasti lama-lama perusahaan Anda akan besar. Kedai kopi Anda akan besar ya. Coffee roastery Anda pun akan semakin besar. Jadi kesimpulannya adalah fokuslah di branding. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat Sobat JPW semua. Jika Sobat JPW ingin berdiskusi langsung dengan saya, ya, Sobat JPW bisa follow Instagram saya di @togu.jpw.
JPW ya. Bisa follow Instagram saya, bisa tinggalkan DM. Insya Allah ya, kalau saya ada waktu, saya baca, pasti saya balas. Jangan lupa support terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.